Halo guys, welcome back with us di Sub Story. Masih sama aku di sini Kevin dan aku Alfon. Dan sebelum memulai episode kali ini aku mau tanya dulu sih, Vin. Apa Ho? Kamu pernah nggak nonton film kayak Mowgli atau Tarzan gitu? Pernah lah. Pernah lah pasti ya. Nah, menurutmu masuk akal nggak sih? Kalau misalnya ada seorang anak gitu terasing dan dibesarkan oleh hewan-hewan gitu, menurutmu masuk akal nggak? Hewannya yang ngasuh ya? Iya. Hewannya yang ngasuh manusia. Menurutku Iya, nggak masuk dibesarkan akal. nggak masuk akal. Soalnya kok kebalik kan? Ya kalau manusia kan memang diciptakan punya martabat ya, Iya. ciptaan yang Bisa paling tinggi berpikir lah. gitu. Kalau manusia ngasuh hewan sangat masuk akal. Tapi kalau menurutku kebalik, hewan ngasuh manusia, Kayaknya, aku nggak iya. percaya sih. Cuman dongeng-dongeng aja lah. Nah, pada kisah kali ini tuh kejadiannya bisa dibilang mirip sama Mowgli sama Tarzan gitu. Oh beneran ada berarti? Beneran ada. Jadi kejadiannya itu dialami oleh seorang anak perempuan namanya Oksana Malaya. Sana Malaya. Jadi si Oksana Malaya ini dibesarkan oleh anjing-anjing. Anjing. Anjing. Oke. Kalau Tarzan kan banyak hewannya, ada gajah, ada monyet. Nah, ini cuma anjing-anjing anjing ya? aja. Oke. Nah, buat kalian yang penasaran, simak ceritanya di episode kali ini. Oksana Malaya merupakan seorang anak perempuan yang lahir pada 4 November 1983 di Nova Blagoveshchensk, sebuah desa yang terletak di utara Ukraina. Dirinya terlahir secara normal dan tinggal bersama kedua orang tuanya, Alexander Mali dan Valentiana Malaya. Namun sayang, kedua orang tuanya merupakan pecandu alkohol. Dan kecanduan alkohol inilah yang diduga menjadi alasan kenapa Oksana bisa ditinggalkan sendirian dan hidup bersama anjing-anjing. Di umurnya yang ketiga tahun, orang tua Oksana meninggalkannya sendirian di tengah hutan. Mereka tidak mencari atau bahkan mengetahui kalau anak balitanya sedang hilang kala itu. Balita Oksana yang ditinggalkan sendirian dalam keadaan kedinginan berusaha untuk mencari tempat yang hangat. Ia pun berakhir di kandang peternakan setelah para anjing membawanya. Tempat itu kemudian menjadi rumah barunya dan para anjing itu menjadi keluarga barunya. Ia kemudian menghabiskan hampir 5 tahun hidup dengan kelompok anjing ini. Nah, ini kalau kita bedah ya. Manusia kan hidup perlu apa sih? Makan, Terus Terus apa? minum, terus buang air. buang air, tidur, terus kayak perlindungan juga. Bukan. Nah, itu gimana ya? Kayak maksudnya dibesarkan sama anjing, makanannya gimana coba? Ya, mengikuti para anjing. Nah, Pasti. itu. Anjing-anjing liar tuh makan apa sih? Daging-daging. Kan karnivora, anjing karnivora kan? Apakah bayi bisa gitu makan makanan mentah? Nah, itu juga. Aneh ya. Minumnya gimana? Airnya kan belum tentu bersih juga. Kan, nah, iya juga ya. Terus tidurnya gimana? Itu kan di alam terbuka, Pak. Kan bayi, pasti kan kedinginan. Mungkin kan? beradaptasi mungkin. Jadi bagian dalamnya lambungnya apa beradaptasi. Jadi terbiasa gitu. Terbiasa. Bisa jadi. Sebagai akibat dari hal ini pun, Oksana tidak mampu membentuk kemampuan sosial dan bahasa yang biasa dimiliki oleh anak seusianya. Sedikitnya kontak dengan manusia serta kehidupan yang terus dikelilingi oleh anjing membuatnya menganggap bahwa dirinya adalah anjing. Bukannya sifat manusia, Oksana malah memiliki kebiasaan dan karakteristik dari anjing. Oksana menggunakan keempat tungkai untuk bergerak, berjalan, berlari, dan melompat. Dirinya juga kerap menggonggong seperti anjing, makan seperti anjing, dan membersihkan diri seperti anjing. Dirinya memiliki minim sekali kemampuan dasar manusia. Berbagai interaksi fisiknya juga menunjukkan gelagat yang mirip dengan anjing. Berarti orang ini kalau misalnya diomongin, oh kon iki asu, iya, pancen nih, memang aku kayak gitu. Gak, bercanda guys, bercanda. Tapi ya bisa juga kan kayak gitu ya. Maksudnya Bercanda guys. dia sampai menghayatinya sampai menganggap diri sebagai anjing gitu. Lucu juga ya. Tapi ini cuma bercanda guys, ya, nggak beneran, cuma bercanda aja. Bercanda aja. Jangan dianggap serius guys. Setelah menerima telepon dari penduduk setempat yang mengaku melihat anak kecil di dalam hutan, otoritas lokal kemudian datang dan menyelamatkan Oksana Malaya pada 1991. Malaya ditemukan berada di tengah hutan bersama para anjing yang menjaganya. Anehnya, para anjing tersebut menyerang petugas yang hendak menyelamatkan Malaya. Melalui instingnya, kawanan anjing itu berusaha untuk melindungi Malaya dari orang luar. Para petugas pun sampai terpaksa memancing anjing-anjing itu dengan makanan untuk dapat membawa Malaya. Berarti nggak cuma Malaya yang menganggap dirinya sebagai anjing. Ternyata anjing-anjing itu juga menganggap kayak Malaya itu sebagai bagian dari kelompok mereka gitu. Iya, makanya aku tadi juga berpikir berarti Malaya ini sudah benar-benar dianggap keluarga ya. Iya, sama Mungkin anjing. sama seperti anak-anak dari anjing-anjing yang udah tua-tua gitu. Polisi lokal kemudian membawa Malaya ke panti asuhan di Barabol. Di sana Malaya lebih banyak menghabiskan waktu dengan anjing daripada anak-anak lain. Ia beberapa kali tertangkap berusaha menyelundupkan anjing ke dalam panti tersebut. Perubahan dari hidup dikelilingi anjing ke kehidupan di panti memberi trauma dan ketakutan pada Malaya. Untuk menyembuhkan trauma itu, Malaya menjalani terapi kognitif selama bertahun-tahun untuk mengembangkan kemampuan sosial dan kebiasaan manusia.
Sebagian besar masa remajanya ia habiskan dengan belajar berjalan menggunakan kedua kaki, makan menggunakan tangan, dan berbicara seperti manusia lainnya. Beberapa tahun berinteraksi dengan orang tuanya, sebelum ia ditelantarkan, ternyata masih tersimpan di alam bawah sadarnya. Hal ini pun memudahkannya untuk memahami dan mengerti bahasa manusia. Di usianya yang ke-23 tahun, ia akhirnya berhasil menguasai kemampuan berbicara. Ia mampu berbicara layaknya manusia pada umumnya. Meskipun isi percakapan tersebut bisa dibilang sederhana dan tidak sesuai dengan manusia seusianya. Aku jadi bingung satu hal, Fon. Ya. Nama Oksana Malaya. Nah, nama Oksana Malaya ini diberikannya kapan? Apakah waktu dia udah dibawa ke panti baru dia dikasih nama Oksana Malaya, atau dari kecil sama orang tuanya dikasih nama Oksana? Jujur aku kurang tahu sih. Mungkin harusnya diberikan oleh panti itu ya. Tapi bagus sih menurutku namanya. Banyak orang percaya kalau Malaya hanya sekedar berpura-pura untuk menjadi anjing. Orang-orang ini tidak percaya kalau anak manusia dapat bertahan hidup selama 5 tahun bersama dengan para anjing. Kalaupun memang benar hanya akting saja, Malaya bisa dibilang merupakan aktor terbaik sepanjang masa. Malaya mampu menggerakkan leher dan kepalanya untuk menjatuhkan air liur seperti anjing. Suara gonggongannya juga sangat menyerupai nada dan penekanan gonggongan anjing. Hal-hal kecil ini menandakan bahwa ia sangat menghayati karakter dari anjing. Namun terlepas dari segala tuduhan itu, 5 tahun hidup bersama anjing telah membentuk suatu kebiasaan yang sangat sulit untuk diubah. Bertahun-tahun setelah Malaya diselamatkan pun, ia masih tidak bisa lepas dari kebiasaan menyembunyikan makanan sama seperti yang anjing lakukan. Ia juga masih mampu berjalan dengan keempat tungkainya, menggonggong seperti anjing, dan bahkan ia lebih suka ditemani oleh anjing daripada manusia. Malaya bahkan mengaku kalau ia pernah putus dengan pacarnya karena kebiasaannya ini. Ini dia putus sama pacarnya, ini pacarnya kayak gimana ya? Pacarnya apa mirip sama Oksana juga, pernah dirawat sama anjing? Atau gimana? Nggak tahu, mungkin Nggak tahu ya. teman pantinya mungkin ya. Ya nggak penting juga sih sebenarnya. Tales of children abandoned by humans and raised by animals may sound like the stuff of myths. Setelah salah satu portal berita mengangkat kisah Oksana Malaya ini, ia pun menjadi terkenal di seluruh dunia. Berbagai reporter nasional dan internasional datang untuk mewawancarainya. Kisahnya bahkan diangkat ke film dokumenter salah satu channel TV Rusia. Pada 2013, ia juga sempat diwawancarai di salah satu acara TV nasional di Ukraina. Ketika ditanya apakah ia masih ingat kehidupannya dengan para anjing, Malaya mengaku kalau ia tidak mengingat apapun tentang masa kecilnya. Di ingatannya hanya ada memori kalau ia sering bermain dengan anjing-anjing. Kini di usianya yang sudah menginjak 38 tahun, Oksana menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah khusus anak disabilitas di Odessa, Ukraina. Di sana Malaya bertugas untuk merawat hewan-hewan dan memerah susu sapi. Nah ini Fon, ada satu hal yang bikin aku percaya sama cerita ini. Apa itu? Yaitu diangkat di film dokumenter. Karena kalau udah sebuah kejadian, sudah diangkat ke film dokumenter, kalau aku sih Sudah dipastikan kebanyakan percaya lah. Dan berarti sekarang kehidupannya udah normal ya? normal Udah sih, kerja harusnya. seperti orang biasa. Ya, wish you all the best lah. Iya, buat Oksana ya. Wish you all the best. Oke guys, itu aja ulasan kita mengenai episode Oksana Malaya kali ini. Menurut kalian gimana guys tentang kisah kali ini? Jadi kalau kalian ada request atau saran mengenai topik selanjutnya buat kita bawakan di episode selanjutnya, bisa tulis di komen di bawah. Oke, see you on another episode of Sub Have story.